Run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Niara Aisyah Maharani. Saya dari program studi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Esa Unggul. Pasti kalian sudah lihat ilustrasi di awal video ini. Nah, dari ilustrasi tersebut, pernah nggak sih kalian cari tahu bagaimana tubuh kita mencegah bakteri yang ada di area sekitar luka? Dan bagaimana sih pertahanan tubuh kita terhadap serangan-serangan bakteri tersebut? Pada video kali ini, saya akan membahas tentang proses terjadinya inflamasi di dalam tubuh. Yuk, mari kita simak. Nah, apa sih itu inflamasi? Definisi dari radang atau inflamasi adalah respon fisiologis terhadap infeksi dan cedera jaringan. Radang juga menginisiasi pembunuhan patogen, proses perbaikan jaringan, dan membantu mengembalikan homeostatis pada tempat yang terinfeksi atau cedera. Terjadinya inflamasi adalah reaksi lokal dari jaringan atau sel terhadap suatu rangsangan. Inflamasi ini memiliki beberapa tanda. Nah, tandanya inflamasi ini ada 5. Yang pertama, tanda-tanda dari inflamasi adanya rubor atau kemerahan. Yang kedua, adanya kalor atau peningkatan suhu tubuh. Yang ketiga, adanya dolor atau nyeri. Yang keempat, peradangan akut. Dan yang terakhir, Fangsen-Leysa. Nah, ini salah satu contoh gambar yang kemerahan. Yang ini contoh gambar apabila terjadi nyeri di daerah luka atau cedera. Mari kita bahas proses terjadinya inflamasi. Kulit terdiri dari 3 lapisan atas, yaitu epidermis, dermis, dan subkutis. Lapisan bawah subkutis ada pembuluh darah kapiler yang terdiri dari 1 lapis endotel. Nah, apabila seseorang terluka dan luka tersebut mengenai benda yang beresiko dapat membawa mikroorganisme, maka si mikroorganisme ini akan masuk ke dalam tubuh dan berjalan ke dalam makrofag, sehingga akan terjadi proses fagositosis yang dilakukan oleh makrofag. Proses fagositosis ini memunculkan sitokins yang dilepaskan oleh makrofag dan menuju ke daerah endotel. Ketika sitokins ini masuk ke daerah endotel, maka hal tersebut akan mengaktifasi reseptor endotel yang disebut sebagai selektin. Selektin ini sensitif terhadap karbohidrat yang dimiliki oleh neutrofil, sehingga mengakibatkan selektin yang teraktivasi akan menjadi lebih pelan pergerakannya. Neutrofil ini memiliki reseptor yang disebut dengan reseptor integrin. Reseptor integrin ini berikatan dengan reseptor yang dimiliki oleh endotel, yaitu reseptor ICAM. Adanya ikatan tersebut menyebabkan neutrofil berhenti bergerak di daerah yang terkena luka. Kemudian, daerah tersebut akan memunculkan bradikinin. Nah, bradikinin ini zat yang mampu melebarkan dinding endotel sehingga menyebabkan terjadinya penyusutan yang dialami neutrofil ke bagian luar dan menuju ke daerah yang mengandung mikroorganisme, serta melakukan proses fagositosis. Setelah adanya peristiwa tersebut, maka bradikinin akan mengaktifasi sel maks yang mengeluarkan histamin dan akan menyebabkan pelebaran pada dinding-dinding pembuluh darah pada endotel kapiler yang mengakibatkan kebocoran pada plasma dan sel darah merah. Hal ini yang menyebabkan tanda inflamasi terjadi, yaitu pembengkakan dan adanya rubor atau kemerahan. Selain mengaktifasi sel maks, bradikinin juga mengaktifasi prostaglandins pada sel endotel dan akan merangsang sel saraf dan memunculkan tanda dari inflamasi lagi, yaitu dolor atau rasa nyeri dan kalor atau peningkatan suhu tubuh. Oleh karena itu, proses inflamasi mempunyai 5 tanda yang disebutkan di atas. Demikian penjelasan proses terjadinya inflamasi. Terima kasih.